Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Khalifah, mahasiswa YN Syahid Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Biologi, kelas E semester 4, dengan NIM 1908106156. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Zoologi Vertebrata terkait tentang variasi intrapopulasi pada minggu kemarin. Variasi ini dapat didefinisikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman, sedangkan intra itu di dalam populasi, yaitu suatu kumpulan individu dalam suatu spesies. Pengertian dari variasi intrapopulasi ini yakni keanekaragaman baik berupa morfologi ataupun genetik yang dimiliki oleh suatu spesies dalam suatu populasi. Hal ini bisa disebabkan morfologi erat kaitannya dengan habitat, sosial maupun musim. Nah, di sini di variasi intrapopulasi juga adanya fenom atau pena, yakni spesifikasi atau yang menunjukkan adanya perbedaan bentuk atau fenotip di dalam suatu populasi. Dan juga ada spesiasi sibling, yakni spesies morfologinya sama, berbentuk sama morfologinya, akan tetapi tingkah laku ekologinya berbeda. Di dalam spesiasi sibling ini ada contoh spesies yaitu Bactrocea dorsalis. Nah, variasi intrapopulasi ini dibagi menjadi dua, yakni variasi genetik dan variasi non-genetik. Variasi genetik ini adanya dimorfisme atau perbedaan bentuk antara jantan dan betina. Dan generasi di dalam variasi genetik ini juga berbeda. Nah, yang kedua, variasi non-genetik yang ada 4, yaitu variasi umur. Karena umur ini berbeda, seperti contohnya pada katak. Katak pertama awal dengan telur, kedua katak cebong atau berudu, yang ketiga katak remaja, katak muda, dan yang keempat katak dewasa. Dan ini berbeda-beda sesuai dengan umurnya. Yang kedua yang di sosial, yang ketiga ekologi habitatnya, dan yang keempat traumatik. Apa traumatik ini? Traumatik ini yaitu perbedaan bentuk morfologinya. Adapun 4 spesimen atau 4 kemungkinan pada variasi intrapopulasi, yakni pertama morfologinya sama atau satu spesies, dan yang kedua morfologinya sama atau morfologinya identik dan mengalami isolasi reproduksi. Yang ketiga, morfologinya berbeda, ada 2 individu dan tidak mengalami isolasi reproduksi. Dan yang keempat, yang terakhir, morfologinya berbeda dan juga tidak mengalami isolasi reproduksi. Nah, apa pengertian isolasi reproduksi ini? Isolasi reproduksi ini yakni adanya penghambat dalam proses sebelum fertilisasi dimulai. Penghambatnya itu apa? Penghambatnya itu adanya habitat, adanya musim di sebelum fertilisasi itu dimulai. Dan isolasi reproduksi ini terdapat 2 jenis, yakni yang pertama ada prezigotik, yang kedua ada prozigotik. Yang pertama ini yang prezigotik tidak sampai terbentuknya zigot karena adanya parasit. Dan yang kedua ada prozigotik, ada zigot akan tetapi persilangannya juga berbeda spesies. Di sini saya mencontohkan variasi intrapopulasi di sekitar rumah saya, yakni kucing dan ikan hias, ikan nemfish. Mereka berdua ini adalah variasi genetik. Karena kenapa? Variasi genetik ini variasi yang
bentuknya sama, akan tetapi motifnya berbeda. Karena kenapa? Karena keturunan dari genetiknya juga berbeda. Contoh berikut adalah contoh dari variasi genetik, itu kucing, Felis catus, dan ikan layang Pterophyllum scalare. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian dari saya mereview materi tentang variasi interpopulasi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.